press any key, kita tekan sembarang tombol ya. Nah, udah bisa ya teman-teman. Baik teman-teman semuanya, assalamualaikum, selamat malam ya. Selamat datang di channel saya Pandi Pro. Video kali ini teman-teman, saya akan kasih tutorial bagaimana caranya mengkoneksikan gamepad X3 ini ke dalam PC atau komputer ya. Jadi di gamepad ini kalau teman-teman beli itu ada dapat buku panduan, dan saya sarankan buku panduannya disimpan supaya kalian tidak lupa. Karena di gamepad X3 ini banyak variasinya dan beda-beda pabrikan juga, karena nggak semua tutorial itu sama dengan kode-kode angka di sini. Jadi di sini kan ada angka ya teman-teman ya. Ini saya perdekat ya. Nah, di sini kan ada angka nih 1, 2, 3 dan 4. Di situ memiliki kodenya masing-masing. Jadi ketika dia connect ke HP, kalau punya saya connect ke HP itu tekan tombol tombol A, ini tekan dan tekan tombol home. Nah, jadi lampunya itu yang hidup nomor 1 ya, teman-teman bisa lihat ya, itu lampunya 1 yang hidup. Dan kalau connect ke komputer, ini dia kalau connect ke komputer dia lampu 1 hidup. Tapi kalau dia connect ke Android itu beda lagi. Ini cara matikannya tekan lama ya teman-teman, kalau yang belum tahu. Untuk Android dia tekan R1. Sabar ya, ini belum mati ternyata. Nah, ini kalau ini untuk Android teman-teman, dia lampu 1, 2, 3-nya berkedip. Nah, ini tinggal di pairing aja Bluetooth-nya ke Android. Nanti dia udah terkoneksi. Ini kalau untuk Android, dia tekan R1 sama tekan ini. Dan itu ada tombol-tombolnya teman-teman, baca aja buku panduannya. Oke, sekarang bagaimana caranya mengkoneksikan ini ke komputer. Di sini saya ada beberapa game. Bukan beberapa game, tapi ini game yang cocok untuk jadi contoh untuk penggunaan joystick ini ya. Pertama, teman-teman, ini ada 2 mode kalau teman-teman mau nyambungin gamepad X3 ini ke komputer. Mode pertama yaitu mode Bluetooth. Bagi teman-teman yang portnya udah micro USB kayak gini, karena ini ada 2 versi, yang satu pakai micro USB, yang satu lagi pakai apa ya, nano USB atau mini USB gitu, saya kurang tahu juga namanya. Tapi ini micro USB ya, kayak charger Android yang Android Max gitu, smartphone lama. Nah ini dia seperti itu portnya, udah bukan Type C ya. Oke, lanjut ya. Kalau untuk koneksikan ke Bluetooth, teman-teman tekan tombol huruf A ya, tombol button A sama tombol home. Nah, ini di sini udah connect ke Bluetooth ya. Kalau dia nggak kedip-kedip itu artinya sudah terkoneksi. Karena sebelumnya juga udah pernah saya koneksikan ke ini, ke komputer atau ke laptop saya. Jadi udah pairing dia otomatis. Nah, ini udah statusnya udah connect ya di Bluetooth. Pastikan dia connect beneran ya teman-teman. Jangan sampai putus-putus gitu, karena dia nggak akan mau. Oke, sekarang tahap bagaimana cara pakainya. Kalau udah connect seperti itu teman-teman buka di sini Game Pass ya teman-teman. Kalau misalnya game yang lain mungkin ada di pengaturan settingnya. Jadi teman-teman buka dulu gamenya, baru coba cek settingannya ada gamepad nggak ya. Nanti di mapping aja. Karena kalau pakai Bluetooth, jujur ya, kalau pakai Bluetooth dia harus di mapping lagi teman-teman. Nggak tahu kenapa ya. Dia harus di mapping lagi. Kita coba lihat ya. Di sini bagian controller. Lihat di sini tuh belum bisa diapa-apain. Nah ini mappingnya juga kacau nih. Saya tekan huruf A, malah huruf X yang kena ya. Ini mappingnya kacau. Sebenarnya ini caranya simple kalau teman-teman nggak mau pakai Bluetooth ya. Kalau teman-teman nggak mau pakai Bluetooth, colok aja pakai kabel, nggak mau ribet gitu ya kan. Pakai kabel, ini kabelnya ada konverternya, bukan konverter apa, tapi kayak saya nggak ada chargernya. Kalau kabel yang ini tadi fungsinya cuman buat ngecas ya. Charger HP yang ini saya nggak ada ya, yang micro, jadi saya pakai ini nih ya. Sama aja sih fungsinya, kalau teman-teman ada kabel charger ya bisa juga dipakai, yang penting dia nyambung aja datanya. Oke, lampunya udah hidup. Pastikan Bluetoothnya nih mati dulu ya. Nah, ini saya tutorialkan yang pakai kabel karena simple teman-teman. Kalau pakai kabel itu semuanya udah detect jadi Xbox 360. Ya, kita masukkan pakai kabel aja dulu. Nah, ini sudah masuk, udah ada suara.
Jadi kalau dia connect pakai kabel itu terdeteksinya ini tuh jadi controller Xbox. Kalau udah controller Xbox, game apapun ya itu udah mappingnya udah sempurna, nggak perlu teman-teman mapping lagi. Ya kita lihat nih ya controller. Nah ini teman-teman pilih nih controller Xbox 360, dia otomatis sudah ke situ dan mappingnya itu sempurna teman-teman. Teman-teman lihat ini ya. Ini L1 saya tekan L1 dan ini huruf A, lihat ya. B, Y, X dan analognya berfungsi dengan normal. Ya ini juga navigasinya juga ya, ini tombol start buttonnya di sini. Nah ini R1, L2 nya ini trigger ya, ini yang udah trigger ya teman-teman. Nah ini juga bisa, udah mappingnya tuh udah sempurna banget kalau teman-teman pakai kabel. Nah sekarang bagaimana caranya bang kalau misalnya pakai pakai Bluetooth ya. Oke, jadi setelah cara yang kabel tadi, sekarang kita ke cara yang kedua, yaitu bagaimana caranya mengkoneksikan gamepad X3 ini menggunakan Bluetooth ya teman-teman. Sebetulnya lebih praktis yang pakai kabel. Saya sarani teman-teman kalau mau main pakai kabel aja lah, karena nggak payah nyetel-nyetel lagi teman-teman. Jadi game apapun yang support Xbox game itu controllernya, dia langsung plug and play aja gitu. Jadi misal ada game MotoGP atau game Naruto atau game apapun itu yang pakai controller Xbox, ketika dia dicolokkan pakai kabel, itu teman-teman nggak usah mapping lagi, jadi udah terbaca semua controllernya. Jadi PNP gitu, plug and play gitu ya. Oke, sekarang saya kasih tutorial bagaimana caranya pakai Bluetooth ya. Mungkin teman-teman tetap pengen pakai Bluetooth ya, terserah, main sambil rebahan juga bisa gitu kan, lebih enak. Mungkin gitu ya. Oke. Kalau yang dekat punya saya ini ya, punya saya ini kalau mau connect ke PC itu dia pakai nomor 3 ya teman-teman. Jadi bukan nomor berapa tadi di awal tadi saya bilangnya, lupa ya. Jadi setelah saya baca lagi buku panduannya, itu di nomor 3 dia connect untuk ke PC-nya ya. Jadi untuk hidupkan nomor 3 teman-teman tekan tombol X, kemudian tekan tahan tombol X-nya, kemudian tekan home button. Nah, lampunya akan berkedip ya, itu nandakan Bluetooth nomor 3-nya hidup dan kita akan pairing di laptop ya. Mungkin teman-teman nggak harus di nomor 3 ya. Mungkin punya teman-teman beda pabrikan, mungkin dia nggak di nomor 3. Yang penting intinya kita baca buku panduannya. Oke, kita tunggu pairingnya. Oke, sudah selesai pairingnya. Kita lihat statusnya harus connect ya. Oke, connected. Kita langsung lihat di bagian settingnya. Oke, kita ke controller. Kita lihat ya, apakah mappingnya sempurna. Kita coba ya, lihat ya. Ini pakai yang, ini ada dua nih, yang mana satu nih? Oh, yang bawah. Nah, kita lihat ya mappingnya ya. Ini saya tekan tombol A ya, A. Yang ketekan X, lihat ya mappingnya jadi kacau ya. Kita harus mapping ulang nih. Kita tekan tombol B. Nah, yang ketekan tombol A ya. Kita tekan yang Y malah L2. Jadi kita harus mapping ulang nih, mapping ulang nih. Ini R1, L2, ini huruf A, B, Y, X. Ya, ini yang saya mapping aja contohnya nih. Nah, ini udah benar karena udah di mapping ya. Untuk analog biasa nggak perlu di mapping lagi karena dia memang udah benar ya. Kecuali L3-nya nih, R3-nya. Ya, kita mapping lagi. Oke, ini udah pada benar semua nih. Oke, R2, L2, L2. Oke. Nah, ini udah pada benar, udah benar. Mappingnya tinggal ngeplay gamenya aja. Nah, kita lihat ya. Oke, ya udah terbuka. Jadi ini game lama sebenarnya ya, PES 2016, cuman season pack-nya pakai 2021 kalau nggak salah. Oh, 2020 ya. Press any key, kita tekan sembarang tombol ya. Nah, udah bisa ya teman-teman. Jadi ini wireless nih, tanpa kabel. Kita quick max aja ya, sekalian main. Oke teman-teman. Nah,
Udah bisa nih ya. Nah, jegal. Oke teman-teman ya, jadi gitulah cara menggunakan joystick gamepad X3 ini ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Suka jangan lupa like ya teman-teman, dan subscribe. Oke, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.